Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang keluarga, tentang orang tua dan anak, dan topiknya adalah menyiapkan warisan. Warisan bukan hanya berupa materi. Warisan yang lebih berharga adalah pengertian, pengetahuan, semangat, keterampilan hidup. Karena itu warisan yang tidak akan hilang oleh karena waktu. Bahkan banyak hal terjadi bisa membuat pengetahuan sebagian itu hilang. Tapi kalau warisan kegigihan, gelora semangat untuk terus menang menghadapi apapun dimiliki oleh seorang anak, oh itu indah luar biasa. Itu warisan jauh lebih berharga daripada harta benda. Saya mengingat akan perkataan banyak orang, khususnya di budaya di tempat saya tinggal, bahwa banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Oh, saya setuju. Artinya, yang pertama adalah ketika kita punya anak, maka Tuhan akan memberkati lebih lagi karena kita membutuhkan lebih banyak akan berkat dan rezeki untuk memelihara anak kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi semakin banyak anak, karena kita percaya dan berharap kepadanya, kita bergantung, percaya Tuhan memberkati, maka dengan jumlah anak yang bertambah, maka bertambah pula berkat, rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saya setuju di titik itu. Tetapi kemudian berkembang lagi. Banyak anak, banyak rezeki adalah ketika kita sudah tua dan memiliki banyak anak, maka, maaf saudara, saya pakai istilah yang mungkin kasar buat saudara. Setoran dalam tanda petik anak-anak kita, karena semakin banyak, maka setoran yang kita terima dari mereka, upeti, maaf sekali lagi pakai istilah, upeti yang mereka berikan kepada orang tuanya, semakin banyak. Di sisi ini apakah saya setuju sepenuhnya? Saya tidak sependapat. Oh ya, pada kenyataannya ketika anakmu banyak dan anakmu dengan rela ingin menolong orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, di titik itu saya setuju. Karena kalau anak memberi kepada orang tuanya didasari oleh karena cinta, perhatikan ya, beberapa prinsip mengelola keuangan yang keempat itu didasari dengan cinta. Jadi ketika suami istri sepakat menyisihkan uang mereka untuk orang tua mereka masing-masing, didasari dengan cinta, kerelaan, bukan terpaksa. Jadi kalau anak memberikan dukungan, ya berbagi rezeki kepada orang tuanya, asal itu dilakukan dengan rela, saya setuju. Tetapi saya harus katakan, orang tua jangan menagih anak. Jangan membuat catatan. Lalu, oh anak pertama sudah memberi sekian. Anak kedua harus memberi sekian. Anak ketiga harus memberi sekian. Anak keempat harus memberi sekian. Ingat, orang tua bukan debt collector. Bukan dong, orang tua bukan debt collector atas anak-anaknya. Oh iya, dalam arti engkau mengingatkan mereka, is okay.
tidak apa-apa. Tapi kalau engkau menagih, lalu ketika anakmu belum bisa memberi karena ada kebutuhan yang lain, lalu kemudian tagihan itu menumpuk di bulan kedua, ketiga, kelima, maka engkau sepertinya punya piutang kepada anakmu. Jangan dong. Kan kamu sebagai orang tua bukan debt collector. Ya tapi Pak, makin banyak anak, banyak rezeki. Itulah saya katakan. Bagian yang pertama, dari imanmu bahwa dengan bertambahnya anak maka akan bertambah rezekimu. Oh, saya sepakat. Mengapa? Karena Tuhan, di mana kita bergantung, mengandalkan Dia, berharap kepadanya, percaya kepadanya, beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, maka Dia akan salurkan rezeki untuk kita. Itu saya sepakat. Tetapi tentang anak yang kemudian setiap bulan harus setor upeti kepada orang tuanya, saya ada catatannya. Asal itu dilakukan dengan kerelaan, dengan cinta, tidak ada paksaan. Bahkan paksaan secara jumlah tertentu uangnya, nggak ada masalah. Sekali lagi saudara-saudara jangan marah sama saya loh. Saya bukan melarang, bukan. Saya hanya tidak sependapat di bagian tertentu kalau dipaksakan. Perhatikan, banyak anak, banyak rezeki. It's okay, nggak ada masalah. Selama dilakukan dalam cinta antar keluarga, pengabdian, balas budi kepada orang tuanya, dalam kerelaan, dalam kemampuan mereka, nggak ada masalah. Jadi anak yang membantu orang tuanya tidak ada masalah. Tapi izinkan saya berbicara tentang warisan. Sesuatu yang diserahkan kepada keturunannya. Kepada keturunannya. Saya memiliki contoh yang luar biasa tentang warisan. Siapa itu? Mertua saya. Mertua saya menjadi contoh buat saya. Mertua saya yaitu orang tua dari istri saya. Itu punya anak 5 seperti keluarga kami. Dan beliau adalah petani, peternak. Kemudian apalagi ya, usaha transport atau usaha apapun dilakukan. Selama itu halal. Jadi bapak mertua saya sebenarnya seorang entrepreneur sejati. Dalam ketidakmengertiannya bahwa itu entrepreneur. Karena beli satu sawah, diusahakan begitu rupa, berhasil beli sawah yang lain. Beli sawah yang lain, ketika sawahnya cukup banyak, beliau mulai berpikir harusnya punya penggilingan padi. Ketika penggilingan padi berjalan dengan baik, selain untuk diri sendiri juga untuk melayani orang lain, bagian dari penghasilan, berpikir lagi, ini sayang sekali kalau sekam gitu ya, bekas-bekas penggilingan itu dibuang atau dijual. Lebih baik punya peternakan, kemudian buat peternakan. Bayangkan loh, pada waktu itu di daerah mertua saya, dia lihat bahwa oh di kota itu laku daging babi, jadi buat peternakan babi. Jadi saya melihat begitu rupa bagus sekali. Dan yang menarik, beliau itu berpikir untuk menyiapkan rumah untuk anak-anaknya. Bahkan sebenarnya menyiapkan usaha untuk anak-anaknya. Oh, saya menikmatinya. Saya salah satu menantu yang menikmatinya. Apa itu? Rumah kami itu pemberian dari bapak mertua. Karena itu adalah jatah untuk istri saya. Oh, Pak Yos berarti menikmati hasil kerja mertua dong? Iya, saudara. Buat apa saya malu? Pada waktu itu ketika barusan menikah, saya bertekad untuk punya rumah sendiri. Saya bicara kepada istri saya, aku mau mengangsur KPR. Pada waktu itu di Telogosari, itu baru buka pertama. Dan saya ingin beli.
Tapi istri saya mengatakan, sudahlah Pak, kita ini kan belum berkelimpahan, dinikmati aja. Dan akhirnya saya menunda. Saya punya impian yang lain, tidak perlu saya ceritakan pada saudara. Tapi saya mau ceritakan bahwa saya menikmati warisan dari istri saya, dari bapak mertua saya. Dan hebatnya, bapak mertua saya sudah berhasil menyiapkan rumah. Minimal anak itu 1 rumah. Bahkan di umur tertentu, di usia mungkin sekitar 70-an, beliau membagi warisan kepada anak-anaknya, masih kondisi hidup. Jadi sekian belas hektar mungkin ya, dan beberapa usaha yang lain dibagi kepada anak-anaknya. Dia ambil sebagian untuk hidupnya sendiri. Ada rumah kos, ada rumah, ada peternakan, ada penggilingan padi, ada perkebunan, ada sawah. Dibagi, beliau masih hidup, sekitar umur 70-an. Setelah dibagi, beliau usaha lagi dengan apa yang beliau miliki. Dan hebatnya, beliau miliki ini kemudian berkembang lagi, tahun demi tahun. Bapak beli rumah lagi, bahkan sempat punya usaha angkutan. Cuma 1 angkutan kemudian bisa punya kalau tidak salah 5 atau 6. Dia bilang, wow, luar biasa. Bapak mertua saya itu entrepreneur sejati. Dan beliau memberikan warisan kepada anak-anaknya, bahkan selagi beliau hidup. Itu mencelikkan mata saya. Harusnya seperti ini orang tua. Harusnya seperti ini orang tua menyiapkan warisan untuk anak-anaknya. Dan beliau bukan hanya menyiapkan warisan materi. Ada nilai-nilai budaya kehidupan yang diajarkan kepada anak-anaknya. Saya belajar, saudara. Banyak anak, banyak rezeki, saya setuju. Apakah anak mesti membalas budi orang tuanya? Saya setuju, tapi harus dalam kerelaan dan cinta. Tetapi satu bagian, saya belajar lagi. Ternyata, orang tua harus menyiapkan warisan untuk anak-anaknya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.